Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian kitab Fiqh Sirah Nabawiyah yang kemudian setelah Sirah Nabawiyahnya selesai, ternyata ada tambahan, yaitu tentang sejarah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, dimulai dengan kekhilafahan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sedikit kemarin sudah dibicarakan tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq akhirnya terpilih dalam sebuah musyawarah untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kepemimpinan umat, bukan dalam kenabian dan kerasulan. Nabi dan Rasul tidak bisa digantikan, yang bisa adalah kepemimpinannya. Kemudian kemarin kita sudah dianjurkan, diarahkan oleh sang mu'allif pengarang rahimahullah bahwa dengan segala kehebatan Abu Bakar, dengan sifat-sifat yang bagus yang dipuji oleh Rasulullah dan sebagainya, menggantikan beliau sebagai dalam keimaman sholat dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kita menganggap remeh sahabat yang lain, terlebih khusus Sayyidina Ali. Kemudian kemarin itu jangan dipersoalkan lagi, sudahlah yang lewat-lewat. Dan sebuah kenyataan sejarah, akhirnya kekhilafan yang pertama dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu sebuah kenyataan. Tidak usah kita memusuhi Abu Bakar dengan menyatakan itu haknya Sayyidina Ali yang dirampas dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Ali sendiri juga berbai'ah. Kemudian dijawab juga pertanyaan kenapa bai'ahnya Sayyidina Ali kepada Abu Bakar agak terlambat. Itu karena menurut analisa Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa itu adalah semata-mata karena beliau menjaga perasaan istri beliau, yaitu Sayyidatuna Fatimah, yang sedang ada persoalan dengan Abu Bakar. Persoalan tentang hak waris. Fatimah masih menganggap hak waris masih ada. Abu Bakar katanya meriwayatkan sebuah hadis itu sudah tidak ada hak waris. Apa yang dikatakanlah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah itu menjadi untuk kepentingan umum. Itu persengketaan itu belum selesai. Sehingga Sayyidina Ali agak sedikit terlambat di dalam berbaiat kepada Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa prestasi yang telah dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah? Ahammu ma qama bihi fi muddati khilafatihi. Ayhadza tersebut ku paling penting-pentingnya tindakan. Qama wis melaksanakan bi kelawan ma. Qama wis melaksanakan sapa Abu Bakar bi kelawan ma fi muddati khilafatihi, masa kepemimpinan Abu Bakar. Awalan yang pertama, tajhizu oleh nyiapake
memberi bekal Abu Bakar. Watasiruhu lan berangkat ke Abu Bakar rijaisi Usama, maring tentarane Usama, karena tentara Usama waktu itu kan baru di perbatasan, kemudian mendengar Rasulullah sakit keras itu kan berkemah di perbatasan, ora tega meninggalkan Rasul. Sewaktu jelas Rasulullah wafat, mereka pulang ke Madinah. Abu Bakar setelah diangkat jadi khalifah menjalankan, meneruskan apa yang sudah diprogramkan oleh Rasulullah untuk memberangkatkan pasukan di bawah pimpinan Usama. Ma ini istaqarra, semangsane lamun dadi tetep apa al-amru perkara dadi suasana pemerintahan li Abu Bakar radhiyallahu anhu hatta bada, sehingga miwiti sapa Abu Bakar. Langkah pertama melanjutkan apa yang sudah diprogramkan Rasulullah. Fatayara maka budalake sapa Abu Bakar Jaisha Usama ta ing pasukan yang dipimpin Usama aladzikana kang temen Usama ngomong sapa Jaisha Usama iku qad aqama, temen manggon sik berkemah sapa Jaisha Usama bimakan ing qaribal Madinah, ing sujin tempat qaribil Madinah kang cedhak dengan kota Madinah. Yuqalu kang diucapake lahu kudu makan apa zu khasyab. Lamma balagha, semangsane wis tumeka Usama ta ing Usama apa maradu Rasulullah wa apa gerai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yubali hale ora apa jenenge memperhatikan ngono sapa Usama radhiyallahu anhu bil ara lan pira-pira pendapat allati kanat kang ana apa ara iku tufaddilu ngutamake ngono apa ara tajmid hadzal jais ing mengofkan apa istilahnya tidak memfungsikan ikilah pasukan nazoron krana ningali lintisyari riddati maring sumubare sifat kemurtadan fi ba'dhi sufuf dalam sebagian barisan-barisan muslimin. Wala bil ara lan ora lawan pendapat-pendapat allatir taat kang menghendaki apa ara ayas tabdila yang to ganteni bi Usama sapa ghairuhu liyane Usama. Wah, jadi sing ganggu Jaisha Usama sak pole. Begitu sudah bai'ah kepada Abu Bakar As-Siddiq terjadi, beliau sebagai khalifah. Ini yang perlu diketahui ya. Bai'ah khulafa itu tidak ada satupun al-khulafa ur-rasyidun itu di bai'ah dengan dipaksa di bawah todongan senjata. Nara bai'ah tak pateni itu enggak ada. Maka al-ulama asyasiyun, ulama-ulama ahli politik yang kemudian disebut dengan fiqh siyasah itu berpendapat bahwa namanya intikhab pemilihan bai'ah itu bimasabatil bai'ah, bagaimana bai'ah pemilihan itu. Bai'ah itu tidak boleh ada unsur paksaan. Makanya sampai zamannya Abu Ja'far Al-Mansur khilafah Umayyah itu Imam Malik pernah ditanya, kalau bai'ahnya dipaksa itu sah tidak? Beliau mengatakan batal. Gara-gara itu Imam Malik kemudian dimusuhi.
Tapi memang begitu. Jadi BA itu tidak bisa dengan paksaan senjata. Kamu harus mem-BA seseorang misalnya. Kalau boleh dilakukan seperti itu, bar. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Bukankah ada beberapa riwayat hadis ketika sudah dibeat sebuah khalifah, seseorang khalifah sudah dibeat, kalau masih ada yang tidak mau berbeat kepada dia, maka perangi atau bunuhlah. Riwayah itu tentunya kalau kekhalifahan itu sudah terbentuk dan berkuasa penuh, sehingga yang tidak beat itu dianggap syar dan sudah diingatkan. Itu beda lagi. Nah, sekarang umat Islam itu menyebar di seantero dunia. Kalau setiap kelompok membeat pemimpinnya selaku khalifah dan boleh menyerang yang lain, ya bar Islam tekno. Engko terus ana wong 20 ngaku dadi khalifah kabeh, satu dengan yang lain saling menyerang, ya entek Islam. Makanya al-fuqaha as-siyasiyun, ahli fikih politik, itu di samping be'ah itu tidak boleh ada paksaan, dan yang membe'ah itu kalau dia khalifah mayoritas atau 50% plus 1 membe'ah dia. Jadi kalau hanya di be'ah di lingkungan tertentu, misalnya ada seorang khalifah di be'ah di Turki saja, di Jawa Timur saja umpama ada, atau di BA di Syria saja, atau di Libya saja, belum punya hak untuk memaksa seseorang itu untuk BA dia. Harus 50% per 1. Jadi lucu ini kemudian yang sekarang muncul sering tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq karena sudah di BA oleh hampir seluruhnya atau seluruhnya bahkan sahabat Muhajirun dan Ansar yang ada di Madinah, dan memang pusatnya waktu itu ada di Madinah. Wa kharajalan metu sapa As-Siddiq wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yuwaddi'u hale melepas sapa As-Siddiq al-Jaisha ing pasukane Usama. Bala rasihi lan iku ana ngarepe al-Jais Usama tutai Usama. Masyian hale mlaku. Ya Allah, Abu Bakar niku nguntapke pasukane Usama itu dengan jalan kaki. Lah Usama berkendaraan, ya Allah. Tawadu'e Abu Bakar kados niku. Walamma arada lan semangsa ngarepake sapa Usama ayan zila yen medun sapa Usama. Biar kabar supaya numpak kendaraan sapa Abu Bakar turun dari kudanya gitu. Terus monggo panjenengan mohon ingkang pinarak wong panjenengan khalifah. Abu Bakar dikono Abu Bakar masyaallah nggih. Pola tawadu'e pol-polan. Pola ngendikan sapa Abu Bakar lahu maring Usama. Wallahi demi Allah la nazalta wala raqibtu. Demi Allah aku engkau tidak perlu turun dan aku tidak perlu naik, ya Allah. Nah, itu sampai di perbatasan kota jalan kaki. Katakan kalau perbatasan kota itu 10 kilo saja, jalan kaki 10 kilo PP, khalifah. Wa usalan paring wasiat sapa Abu Bakar. Paring wasiat hum ing pasukane Usama, termasuk Usama di dalamnya tentunya. Allah yakhunu ing yen ora padha khianat sapa mereka. Jangan ada pengkhianatan di pasukan Usama itu. Wala yaqdiru tegese ora kena cidra janji.
Wala yahullu lan ora kena apa jenenge padha mawon tapi cidra di bidang keuangan. Hulul biasanya cidra di dalam keuangan. Nanti mamane nalika peperangan itu menang kan dapat ghanimah. Lah kadang-kadang ki ghanimah kan dikumpulke terus nanti dibagi. Lah kadang-kadang itu wis do ngesaki sik mamane ngono. Ngesaki dari ghanimah itu sehingga tidak dikumpulkan keseluruhan. Jangan hulul. Wala yumasilu lan aja padha mateni terus ketok-ketok ya bojone. Mutilasi, jangan melakukan mutilasi. Jadi mateni wis ngono wae. Wala yaqtulu lan ora kena padha mateni ngono sapa jes. Tiflan ing cah cilik. Aman cah cilik. Ami mraatan utawa wanita aman. Au syekhon utawa wong tuwa sing ora kuat melu perang wis rasa dian. Jadi katakan 3 unsur ini biasanya kan tidak ikut perang. Wanita, orang tua, anak-anak. Wis aja dipateni. Wa Allah yahriqu lan ora padha ngobong sapa jes. Nakhlan ing pohon kurma itu diobong. Ya tentu ini bukan hanya kurma kalau di daerah lain, tapi kalau sana kan banyakkan kurma. Walayak taulan ora kena padha ngetoki sapa jes sajaratan ing wit-witan. Walayak bahulan ora kena padha nyembelih ngono sapa jes syatan ing wedhus. Wala ba'iran dan ora unta illa lil akli kecuali kanggo sekedar untuk makan. Padahal terhadap musuh ya kayak ngoten ya. Non muslim, ya bagaimana sesama muslim tak boleh. Waqwara ngendikan sapa Abu Bakar lahum maring Jesu Usama, idza martum nalikane melewat sapa sira kabeh bi kaumin ketemu sebuah kaum tafarrahu kang mengkhususkan sapa kaum lil ibadati kanggo ibadah bisawami dalam pira-pira tempat peribadatane di ngene gereja ning ngene di jenenge kuil Hindu kok Hindu apa kuil apa Yahudi fada'u. Kalau mereka tuh carane pendeta-pendetane nggih wis jarno wae ing mereka wa malan barang tafarru yang mereka pada konsentrasi ngono sapa mereka lahu kanggo mereka yang sedang konsentrasi ibadah wis rasa diganggu. Summa qala nuli ngendikan sapa As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu li Usama ta ira'aita lamun berpendapat sapa sira anta zana ing yen ngidini sapa sira ya Allah. Waktu itu pasukan itu termasuk ada Sayyidina Umar. Ini juga ngelatih tawaduknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabat yang katakan top senior kok dipimpin Usamah anak umur katakan 18 tahun. Dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh Usama. Manut Sayyidina Umar berangkat. Tapi ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia ingin menjadikan Sayyidina Umar sebagai penasihat khalifah. Maka dia minta izin. Ya Allah, karena bawaannya jalur izin. Kepada Usama mbok tolong diizini ya. Iku saudaraku Sayyidina Umar itu ben ora melu maju perang ben dampingi aku ning Madinah bil muqami kelawan manggon indiana sandingku hatta asta'ina sehingga iso njaluk tulung sapa ingsun biraihi kelawan pendapat Umar ala umuril muslimin ing atase perkara-perkara orang Islam. Faqala monggo jawab lahu maring Abu Bakar sapa Usama al amru biyadik tawadhu pol Usama.
Kadang wong ana to dimulyake malah salah tingkah. Iki ora. Nggih. Al amru biyadik. Sakersa panjenengan Abu Bakar, al amru utai segala perkara iku biadika ning astane panjenengan. Tak cara kene as you like. Sesuai yang kau inginkan deh, terserah deh. Monggo derekaken. Lah mungkin jawane monggo derekaken. Wi Usama ketika diminta izin, lah ngono kok yo njaluk izin barang dengan putusan kan iso, tapi ndak dengan bahasa-bahasa yang tawadhu. Summa saro nuli tindak ngono sapa Usama berangkat. Fakana mongko ana sapa Usama iku laya murru ora lewat sapa Usama bi qabilatin ketemu kelawan qabilah intasyara kang wis semebar biya ing dalem qabilah apa al irtidadu kemurtadan. Jadi memang setelah wafatnya Rasulullah itu murtad itu menjadi penyakit yang wabah menjangkiti banyak pihak, banyak orang-orang yang dulunya sudah masuk Islam jadi sahabat Rasul malah jadi murtad. Lah kemudian dalam perjalanan itu Usamah mengembalikan mereka yang murtad ke haribaan Islam. Kon tobat illa arja'a kecuali balikake sapa Usamah ha ing qabilah. Lah kenapa kok banyak yang murtad kembali? Wabil khusus ini mereka-mereka yang jauh dari Madinah. Wah, Rasulullah meninggal ki kontrol umat di tangan siapa? Kontrol umat di tangan siapa? Jangan-jangan sudah tidak ada kepemimpinan lagi. Waduh lah, nak nggonku kok kabilahku diserang karo kabilah liya piye? Ora bakal mendapat perhatian dari pusat kota di Madinah, pusat Islam. Jadi lebih kepada untung rugi. Aku tetap ning Islam kok dimusuhi liyane terus aku piye? Banyak yang murtad itu hanya ketakutan itu. Laqad kana tikti temen ana apa ruh batu rasa takut ikut tasyi menyebar apa ruh ba. Fi afidatim di dalam hati mereka. Di hati mereka itu menyebar rasa takut. Mukinin hale padha meyakini annal muslimin ing sak temene orang-orang Islam kulau lam yakunu. Lamun ora ana sapa muslimin minal quwati saking kekuatan bimakanin kelawan saking posisi lama kharaju. Mongko ora bakal keluar ngono sapa al muslimin. Fi hadzal waqti ing dalam ikilah waktu. Bimisli hadzal jaisi kelawan sepadane ikilah pasukan ila Rumi maring daerah yang dikuasai Romawi. Walamma wasala semangsane tumeka apa Usama bijaisihi kelawan pasukane Usama ila biladir Rum maring negara Romawi haitsu qutila ing dalem dinggon dipateni sapa Abu bapake Usama. Bapak Usama itu Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu dulu budak. Yeah. Kemudian dibunuh di tempat itu. Kemudian Usama dikirim oleh Rasulullah ingin di tempat itu. Mereka yang membunuh bapaknya dikalahkan oleh Usama. Hai kutilah ing dalem dinggon dipateni sapa bu bapak Usama. Qatalu mongko padha memerangi sapa Usama lan jaisi mau. Hum ing ahlu biladir Rum penduduk daerah itu mau. Wa nasara lan paring pitulungan maring kemenangan hum ing Usama dan jaisnya tadi sapa Allah alaihi ngalahke pada ahli Rum mau. Summa adu nuli padha bali ngono sapa jais Usama ghafirin hale memperoleh kemenangan. Ini termasuk prestasi pertama
dan termasuk prestasi yang utama juga, karena utamanya karena amanah Rasulullah tidak dilerwake karo Abu Bakar. Biasanya seseorang pemimpin biasanya ketika dia memimpin pertama kali itu ingin menghapus jejak pemimpin sebelumnya, karena khawatir masih di bawah bayang-bayang pemimpin sebelumnya. Jadi dia ingin memantapkan kepemimpinan dia dengan cara itu. Tapi kadang-kadang mengorbankan program-program yang baik. Jadi terbengkelai. Aku seneng itu apa jenenge nalika aku ning Pakistan itu. Jadi pertikaian politik, pemimpin negara silih berganti, presiden silih berganti, tapi program ekonomi tidak terganggu. Dipisahkan betul program ekonomi, kemajuan ekonomi dengan politik itu dipisahkan. Jadi mereka tidak malu untuk melanjutkan program ekonomi yang, karena program itu adalah program yang dibikin secara kebersamaan antara parlemen dengan presiden, tidak hanya presiden. Sehingga kalau menenggelamkan program itu sama dengan menenggelamkan parlemen juga. Jadi termenah ya rugi negara. Untuk sebuah program itu berjalan perlu riset sebelumnya, didahului oleh riset, itu biaya. Setelah itu dimulai langkah-langkah permulaan, pengukuran segala macam, persiapan segala macam, kemudian pembangunannya. Lah kok ditenggelamkan, diterbengkelaikan karena ada pemimpin baru, rugi rakyatnya. Itu dana berapa banyak yang mubazir gara-gara itu. Jadi kalau di sana aku dulu itu apik, dewasa mereka dan berpolitik. Yang program lama bagus, jalankan terus. Dan di samping kemudian dia bikin program baru. Ngoten carane. Dalam kaping pindho jahaza nyiapake sapa Abu Bakar. Di samping yang pertama langkah itu tadi memberangkatkan pasukan Usama sesuai yang sudah diprogramkan, digariskan oleh baginda Rasulullah sebelumnya. Langkah kedua adalah karena penyakit kemurtadan itu agak merajalela. Jahaza nyiapake sapa Abu Bakar al-juyus ing pira-pira pasukan. Kenapa al-juyus? Ya tadi karena untuk dikirim ke beberapa wilayah yang kemurtadannya berlebihan. Termasuk cirinya mereka itu tidak lagi mau bayar zakat. Liqita li ahli riddati kanggo merangi para ahli kemurtadan. Wa mani'iz zakah lan wong sing padha menolak zakat. Tidak lagi mau bayar zakat. Nah, mereka itu ya pinter, duwe alasan dari situ mau zakat, mau wis ora gelem patuh karo Madinah, pusat kota khalifahnya Abu Bakar. Itu alasannya kalau zaman Rasulullah orang zakat itu kan didoakan baik, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi Muhammad dalam Al-Quran itu iku didongakno apik wong-wong sing do zakat-zakat iku. Jadi sebenarnya ini yang penting juga. Hal-hal kaya ngene iki aja mung fikih tok. Wong bayar zakat wajib. Iya. Tapi di luar itu orang yang bayar zakat, kamu sebagai lazis apa jadi apa basda apa, atau kamu menerima zakat dari seseorang, kamu sebagai orang yang berhak misalnya dongake Rasulullah, dongake washolli alaihi, diperintah oleh Allah itu didongake itu wong sudah bayar zakat itu.
Muga-muga barokah, uang zakatnya itu diganti oleh Allah berlipat ganda, berkah keluarganya, berkah semuanya, berkah usahanya. Jadi ada semacam itu. Ya, jadi ngoten niku membuat semangat orang untuk bayar zakat. Lah, tapi ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang murtad itu. Lah dhisik kan entuk dungane Rasulullah. Lah iki Rasulullah wis wafat kan entuk dungane Pak Yatin. Mending nak Pak Yatin gelem dungane, ora gelem sisan. Panitia ora ndongake. Zakat kok kita sakti kayak nota tanda terima ngono tok. Nih. Ternyata itu penting ndongake niku wau. Nah, terus karena tidak ada yang doakan lagi, alasan mereka itu sebetulnya hanya alasan untuk menolak pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Wa aqbada lan menunjuk sapa Abu Bakar, menunjuk ahada asyara ing 11 apane liwaan kepala pasukan. Jadi 11 kepala pasukan. Wa amaran perintah sapa Abu Bakar sahibakul liwain. Yang pemilik setiap pasukan mau bitawajjuhi kelan madhep ila jihadin marang satu arah yang gariskan oleh beliau. Wa tawajjaha lan madhep sapa Abu Bakar. Abu Bakar sendiri ikut di dalam 11, ya Allah. Tawadhu meneh iki. Menunjuk 11 kepala pasukan, beliau sendiri ikut ditunjuk. Menunjuk dirinya sendiri. Wa ya Abu Bakar ala ra'si liwain. Dalam kepemimpinan sebuah pasukan ila Zilqissah, menuju daerah Zilqissah. Tapi ya lucu wong presiden khalifah kok ikut dalam pasukan kecil ke Zilqissah, salah satu dari 11 pasukan. Lah engko sing mimpin pemerintahan pusat di Madinah siapa? Makanya Sayyidina Ali kemudian berpendapat, walakinna Aliyan, tetapi saat teman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku asarra, terus menerus sapa Ali alaihi ngatasi Abu Bakar, wa nasyada lan nganjurake sapa Ali ing Abu Bakar ayar ji ayat bali sapa Abu Bakar. Ya Allah, ini kok dikatakan oleh Syiah bahwa Sayyidina Ali bencinya kepada Abu Bakar pol-polan. Lah yang mengekang Abu Bakar biar tidak jadi berangkat ben noto pemerintahan yang Madinah itu Sayyidina Ali ya. Betapa sayangnya Sayyidina Ali pada Abu Bakar di sini. Nampak ini. Wa qala ngendikan sapa Sayyidina Ali lahu maring Abu Bakar. Waqad amsaka hale memegangi sapa Ali bizima mirahilati kelan kendali kendaraane. Jadi kendali kendaraan dicekeli karo Sayyidina Ali. Ya Khalifata Rasulillah. Loh ini ucapan Sayyidina Ali kepada Abu Bakar, betapa indahnya. Lah kok orang-orang Syiah koyo-koyo, wah, Masya Allah, oleh mungsuh Abu Bakar dipol-pol ke. Oh, Sayyidina Ali aja begini ya. Wahai khalifahnya Rasulullah, aku lulaka, aku akan mengatakan kepadamu, ma ing ucapan, qala wis ngendikake ing ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma Uhudin ing dalam dinane Uhud. Lumma saifak.
apa jenenge nak kapan pedang ki ana tempate perongkone. Dimasukkan ke perongko lagi itulah apa jenenge. Nah, ditarik kan namanya menghunus. Kalau memasukkan kembali apa namanya? Ya masukkan di rangka. Lumma masukkan di rangka. Sapa sira sefaka ing pedangmu masuk di rangka. Aja dihunus. Gampangane kamu Abu Bakar gak usah ikut maju perang. Wa amtikna lan gawe seneng sapa kamu nak ing kami binafsi kelawan dirimu. Kamu dibutuhkan untuk pengaturan, bukan pedangmu yang lebih dibutuhkan. Qawallahi wa demi Allah, lain nukiba yaktilamun digawe sedih krana kematian sapa al muslimun bika kelawan panjenengan. Sampai jenengan mungkin wafat di saat belum ada, di waktu itu tidak ada dimunculkan wakil khalifah, itu tidak ada. Khalifah mengunut tok, caranya presiden tanpa wakil presiden. Nah kalau jenengan wafat, orang wakil presiden, koyo ngopo kacone. Nah untuk membentuk pemerintahan baru butuh beah lagi, butuh waktu. Nah terus sampai nanti pejat terus suasananya kaya ngopo aku ora iso mbayangke. Lho niku nasihate Sayyidina Ali kepada Abu Bakar. Betapa tulusnya Sayyidina Ali. Kok dikatakan Sayyidina Ali bencinya habis-habisan kepada Abu Bakar sampai dicap Abu Bakar murtad segala macam. Itu berlebihan. Berlebihan, ya. Tidak usah ikut yang model berlebihan. Ini Sayyidina Ali kaya ngoten. Sarane luar biasa menunjukkan keikhlasannya ini. Lantaku maka tidak akan muncul lahum kanggo al muslimun apa qaimatun sebuah apa jenenge pemerintahan lah kan. Mimbak jika sayang sausmu. Tidak akan muncul pemerintahan setelahmu secara seketika. Butuh waktu itu. Lah aku ora mocar-macir. Pasukan yang sudah kadung dikirim bui. Abu Bakar pun ternyata menerima saran baik dari Sayyidina Ali itu. Indah toh. Pak ada mau kembali sapa Abu Bakar. Wa kalafa lan nugasake sapa Abu Bakar biliwai kelawan memimpin pasukan ghairahu ing liyane Abu Bakar. Wa qad ayyada hadits temen wis nulung sapa Allah al muslimin. Wa qata'a lan sudah memotong sapa Allah dabirul irtidad ing apa jenenge akarnya kemurtadan. Wastaqarra lan dadi kokoh apa al-Islam fi anha'il jazirah ing dalam sekitar jazirah Arabia. Wa khadha'at lan tunduk patuh sapa al-qabail tidak zakah. Salisan intern kaping 3 ini prestasi mengembalikan kemurtadan orang-orang, mengembalikan orang-orang yang asalnya tidak patuh bayar zakat menjadi bayar zakat. Salisan intern kaping 3 ne prestasi Abu Bakar jahaza. Wis nyiapake sapa Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Khalidan yang Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid ini orang yang mendapatkan keistimewaan oleh baginda Rasulullah. Beliau mendapat lakoban Saifullah al-Maslul ala a'da'i, pedang Allah yang terhunus bagi musuh-musuh Allah. Itu Khalid bin Walid. Lah mulane Khalid bin Walid itu dalam peperangan ora tahu kalah. Dalam peperangan meskipun menghadapi pasukan yang berlipat ganda ora tahu kalah. Tidaklah Saifullah. Dan Khalid bin Walid itu satu-satunya juga orang yang apa? Didongake Rasulullah
untuk diijabah doanya. Khalid bin Walid padahal kepala pasukan, orang sing dijaluk, sing diwehi donga iku wong sing ning masjid terus wiridan terus ternyata ada sing didongake Rasulullah itu malah Khalid bin Walid. Wong sing wiridane pas-pasan dengan katakan gitu. Masya Allah. Khalid bin Walid ternyata disayang oleh Rasulullah. Lah Abu Bakar juga karena Rasulullah sayang pada Khalid, ya terus nunjuk Khalid untuk memimpin pasukan ilal Irak, maring Irak. Saifullah tadi. Wa ba'asalam kirim sapa Abu Bakar mahu sertane Khalid Al-Musanna bin Harithah, Musanna bin Harithah Asy-Syaibani. Iki di sini banyak yang dari keturunan Syaibani, termasuk para apa jenenge wali-wali itu banyak yang Asy-Syaibani yang di Ampel dan keturunannya, ya. Termasuk sampai Said Abdurrahman Mbah Sambu barangwi. Fafatahu mongko padha membuka sapa pasukane Khalid mau bila dang kasiratan ing negara-negara sing akeh. Wa adulan bali ngono sapa pasukane Khalid muntasirin halim menang, wa nimin halim mendapat jarahan yang luar biasa banyaknya. Nak Khalid iku pokoke nak tugase ora mung satu tempat. Nak sing liyane kan ditugasi satu tempat. Tes serang Kudus misalnya gitu. Serang Pati. Nak Khalid kamu nyerang wilayah sana. Entai. Limbang wilayah sikat karo Khalid bin Walid. Panen boy luar biasa beliau. Lah sing ajib itu ternyata Khalid bin Walid itu apa jenenge bukan orang yang ora cerdas, tapak palung pandai grendo. Apa meneh? Ternyata beliau luka. Kalau kenapa? Karena tusukan luka. Tapi jelalah cepet mari ngono lho. Terus dia tahan terhadap luka itu. Masya Allah. Oh, terus tenagane iku wis extraordinary tenan. Oh, tahu perang itu pedang 10 enteke. Dekne iki mbah lali ra pedang piye mung panah tok piye. Terus menyikat pedangnya musuh. Tras toklek, menyikat pedangnya musuh meneh tras toklek meneh ngantek 10 iku. Lah iku nek tenaga manusia biasa yo kemeng to. Yo kemeng. Ternyata ngantek 10 pedang toklek iku ora istirahat. Beliau tidak istirahat. Jadi memang Masya Allah, wong istimewa tenan nih Khalid bin Walid ini. Rabi'an ing dalem kaping 4. Jame wis cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.